Oh, pakai pakai kacamata dulu biar semakin jelas melihat bagaimana keserakahan manusia merusak semesta. Selamat datang di Ring 1 Tongkrongan. Sumatera. Gimana Bapak soal Sumatera ini? Kita selesaikan dalam durasi berapa menit? Ini kayaknya bukan hanya Sumatera yang berduka, tapi Indonesia berduka. Iya. Di balik bencana banjir bandang dan tanah longsor ini, Longsor. apa sebenarnya yang terjadi? Kok aku? Iya. Kan kita nongkrong. Nongkrong ya, Pak Mehmet. nongkrong. Tapi kan kalau kita lihat yang jelas ya mungkin dari sisi spiritual ya kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu meyakini lah Mas ya. Iya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak yang Maha Kuasa. Cuma kan kemudian ada yang bilang, bukan ada yang bilang sih, bahwa kerusakan di bumi, di darat, di laut itu juga ulah manusia. Ada kan yang seperti itu. Makanya kita lihat dulu nih, Sumatera ini sebenarnya industri ekstraktif atau kemudian industri yang bersinggungan langsung dengan alam itu, terutama yang membahayakan alam ya, itu apa gitu. Kalau Kalimantan mungkin tambang lah ya. Meskipun di Sumatera juga beberapa media menyebutkan ada tambang di sana. Tapi yang lebih tebal kalau kami melihat itu adalah alih fungsi hutan atau deforestisasi itu yang menjadi kebun-kebun sawit di sana yang banyak. Akhirnya tanah kita itu tidak cukup kuat untuk menahan air sih Mas. Jadi apa yang terjadi di Sumatera ini berarti bukan sekedar jadi begitu saja. Bukan sekedar jadi begitu saja karena memang ulah manusia. Ulah manusia yang menurut ya kita di ya, Instagram juga sudah bersuara kan bahwa memang ada kesadaran ekologis yang lumpuh. Dan itu berdampak kepada masyarakat sekitar. Itu sih jelas ya, Pak Mehmet. Jelas. Bentar dulu, ini orang ini ngapain tuh? Saya lebih sepakat nih ya. Itu disebut sebagai bencana ekologis. Oke, Karena kalau kita lihat banjir yang dibawa banjir itu bukan sekedar air, bukan sekedar lumpur, tapi kayu-kayu gelondongan yang sudah dipotong. Setahu saya, yang bisa memotong dengan rapi itu manusia. Yang pakai mesin. Yang pakai mesin. Oke. Kalau dia dibawa oleh air dengan aliran yang sangat deras, itu kan tercerabut dari akarnya pohon. Masa kepotong-kepotong sendiri. Masa kepotong-kepotong sendiri. Kayaknya Mas, itu Mas, kalaupun sosis yang jatuh di air deras kayak gitu, potongannya nggak kayak gitu. Iya, rapi. Rapi, Pak. Ini rapi, artinya memang ada satu kesalahan sih sebenarnya dalam konteks kebencanaan kemarin itu, dalam konteks bencana kemarin. Ada kesalahan dalam artian membabi butanya kita mengeksploitasi alam sehingga berdampak pada lukanya semesta. Ya lagi-lagi yang menjadi apa namanya Mas, korbannya kan bukan mereka yang membalak hutan ya, tapi adalah warga sekitar. Iya kan? Yang mendapat dampaknya dari itu kan? Iya, yang melakukan pembalakan liar. Siapa yang terdampak adalah masyarakat sekitar. Iya. Dengan apa ya? Dengan skala deforestasi yang begitu besar gitu. Saya kira masyarakat biasa yang ada di pedesaan tidak punya cukup modal untuk menjangkau hutan di pedalaman, melakukan illegal logging di situ, pemotongan, dan termasuk juga deforestasi dengan perkebunan kelapa sawit. Bapak tadi kayaknya ngomongin soal kelapa sawit, Pak. Kapan aku ngomong? Dari tadi ngerokok muter-muter rokok. Ada cerita apa nih soal sawit dulu, Sa? Enggak, ternyata rokok itu lebih punya nilai
dan apa ya, membantu devisa negara lebih tinggi daripada sawit. Itu data siapa? Jangan sampai Pak Purbaya Coba cek sendiri. mengcounter data itu. Yang maksudnya devisa negara ya? Iya. Ya. Bukan devisa kantong pribadi Oke. orang-orang tertentu kan. Iya. Jadi rokok itu ternyata tembakau lah Iya. ya. Ternyata punya nilai lebih daripada kelapa sawit yang bikin banjir bandang, longsor dan lain sebagainya, terutama dalam soal pendapatan negara. Tapi yang ingin saya singgung dalam tongkrongan Iya. hari ini tuh kan, yang pertama kita berbelasungkawa dan turut Oke. berduka cita kan kepada Saudara-saudara sekian kita. ribu korban dan sekian ratus yang meninggal, baik itu rumah yang hanyut maupun teman-teman saudara kita yang cedera dan sebagainya, itu kan banyak ya. Tapi yang jelas ya kita tetap meyakini bahwasanya ini tidak terjadi begitu saja. Oke. Meskipun dalam Islam kita kan menyadari bahwasanya ada namanya takdir, dan takdir itu kan, dan cara kita mengimani takdir itu kan salah satu derajat keimanan kita menapak di situ. Akan tapi ketika kita bicara soal bencana, lagi-lagi soal bencana nih, ya sepakat sama Mas Melvin sama Mas Mehmet tadi bahwasanya tetap ada campur tangan, ulah dan keserakaan manusia. Ah. Ya meskipun basic need atau sifat dasar manusia itu emang sebenarnya tamak ya. Ya. Tapi kecenderungan merusak alam itu malah justru terjadi atau menjadi apa ya, stigma terhadap bagi masyarakat modern. Kita itu bukan terlalu sering sih, dalam pengalaman kita menjadi manusia dan mungkin bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan, ya Urbanisasi. kita ini kan urbanisasi. Kita tuh selalu melihat masyarakat lokal atau masyarakat perdesaan itu selalu selaras dengan alam, selalu serasi dengan alam. Bahkan cenderung kita kayak meromantisir itu sebagai, oh ini masa depanku, oh ini caraku dalam menikmati hidup. Oh bagaimana mereka mencintai alam itu tidak sebatas hanya butuh, tapi juga saling membutuhkan. Namun kehendak untuk mencintai alam sendiri itu bagi masyarakat pedesaan sebenarnya juga kehendak untuk menjaga. Beda dengan masyarakat perkotaan kan, mereka cenderung melihat lahan yang begitu subur, luas, hijau itu sebagai lahan untuk keserakahan mereka. Jadi sifat serakah ini yang mungkin bisa menjadi titik tolak kita untuk membahas bagaimana bencana, banjir, dan longsor yang begitu luas di Sumatera. Dan yang saya ingat tuh bencana terakhir di Sumatera yang paling gede dan mungkin bahkan nggak lebih besar daripada ini tuh tsunami Di Aceh. di Aceh. Itu lebih besar atau nggak lebih besar? Jauh lebih besar dampaknya. Maksudnya Mas, kalau kemarin kan dari gubernur itu kayak seperti tsunami kedua. Iya. Tsunami kedua berarti 11-12 lah ya. Iya, 11-12. Dampaknya itu buat Tapi ada masyarakat. beberapa memang daerah yang di Aceh itu dampaknya nggak terlalu besar, sehingga ada beberapa kawan itu di sana itu yang bilang kita masih cenderung aman lah ketimbang memang yang di PD misalnya, sampai kemudian di 3 daerah yang bupatinya sudah angkat tangan itu yang Iya, oke, berarti ya 11-12 lah ya antara tsunami Aceh dengan banjir di Sumbar, Sumut sama Aceh. Aceh. Meski kalau tsunami kan kita jelas itu kan kayak siklus, bukan siklus sih, yaitu gempa. Iya, maksudnya pelatuknya itu ya emang gejala alam lah ya. Oke. Gejala alam yang semacam menjadi siklus di wilayah pesisiran. Tapi kalau yang ini itu kan emang keserakaan Pak, sekali lagi. Keserakaan manusia yang makhluk
yang menjadi salah satu makhluk yang dipasrai untuk menjaga bumi, tapi justru Merusaknya. melimpahkan kehendaknya malah untuk merusak, malah untuk menyengsarakan orang lain. Bahkan yang merusak pun belum tentu ada di sana loh ya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ini kan kayak apa ya? Apakah mereka mendatangi lahan itu hanya untuk meraup untung? Belum tentu yang punya pernah datang ke lahannya. Nah, itu. Iya. Karena memang ya Ya gini ya, sekali lagi balik lagi ke dunia industri ekstraktif ya, tambang maupun kelapa sawit lah. Karena kelapa sawit sendiri masuknya emang dengan cara kotor di Indonesia kan. Sudah saya jelaskan di video saya kemarin, jadi coba dicek. sekarang mau gitu ya. Iya, soal minyak kelapa itu bahwasanya minyak kelapa itu yang dulu menjadi minyak Indonesia menjadi negara dengan garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada, justru menelan pil pahit dengan tidak memproduksi minyak kelapa di rumah sendiri. Minyak kelapa udah hilang dari dapur kita, digantikan oleh kelapa sawit. Dan kelapa sawit itu dimulai sejak era siapa sih? Kurang tahu. Kurang tahu. Tahu lah Bapak ini. Tapi kayaknya era Orde Baru itu. Orde Baru, betul. Karena masa kecil saya, ingatan tentang minyak itu adalah disuruh sama ibu untuk membeli minyak nyur. Ya, minyak kelapa. Ya. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Itu nggak ada kita. Yang plastik-plastikan. Iya, ya. plastik. Plastik-plastikan itu. Memori masa kecil saya. Iya, memori Jadi kita nggak juga ada itu. kita disuruh untuk membeli minyak Minyak goreng. Minyak goreng nggak ada. Disuruh beli minyak nyur. Nyur. Bahkan mungkin kalau di desa-desa itu untuk penyebutan minyak itu sangat ini sekali, sangat apa ya? Sangat dekat dengan alam. Jadi dulu aku itu waktu mau beli minyak itu namanya minyak tanah. Iya. Mas yang dipakai sebelum gas ada lah. Iya. Iya, Itu minyak kompor. Penyebutannya kan minyak tanah. Itu kan salah satu kedekatan masyarakat kita di desa itu dengan alam. Sebelum mungkin ada beberapa pihak yang disebutkan Afrizal tadi itu merusaknya. Tapi ada satu quote saya kira lupa aku dari Siapa? siapa. Jadi soal bumi itu bisa mencukupi miliaran manusia tapi tidak bisa mencukupi segelintir manusia yang serakah. Iya, memang betul. Yang membuat sebenarnya yang membuat saya agak nangis itu, Mas. Bukan agak nangis, agak berhenti sebentar. Sudah seperti lazim di gerakan pemuda Ansor itu kalau misalnya ada bencana, kita kan koordinasi dengan ketua PW, ketua PC atau daerah setempat yang langsung terkena. Koordinasinya begini, saya itu nanya, Bang, gimana keadaan di sana? Ada nggak Bang giat-giat Ansor untuk membantu di Sumatera? Aku nanya ke nanya ke Sumbar. Alhamdulillah Bang, masih ada giat Ansor untuk membantu. Misalnya kayak di Padang itu kemarin kalau nggak salah bikin dapur umum. Lalu kemudian di Sumut juga begitu, dia bantu-bantu distribusi logistik lah ke korban bencana. Tapi yang bikin aku berhenti untuk WA itu saat aku nanya yang di Aceh. Ketua gimana giat Banser di sana? Kita nggak ada giat di lapangan, Banser aja ada di pengungsian. Saya tertegun di situ. Tertegunnya gimana ya? Ya mungkin kebiasaan kita, kemanusiaan itu kan selalu muncul di tengah yang peristiwa ini. Tapi di titik ini, kita juga yang kemudian membutuhkan hal itu. Berarti sangat parah banget gitu loh. Bahkan mereka yang di Aceh itu bilang ada beberapa daerah yang masih terisolir. Bahkan ketua PW-nya itu juga di pengungsian, Mas. Itu bayangin. Iya. Dan jadi warga terdampak. Iya. Persis ketika kejadian itu tanggal berapa ya? November akhir ya? Iya, November. Akses internet kan terputus. Bahkan teman-teman di sini tuh kayak kehilangan kontak dengan keluarganya di sana. Betul. Kayak bikin campaign di Instagram. Kalau melihat atau mendengar info dan seterusnya itu, aku nggak bisa bayangin tuh kalau misal hidup tanpa kabel internet di sana. Tapi yang parah itu kan
ada info ya dapat sumbangan Starlink Ya, dari Elon Musk. Cuma ada oknum yang minta itu kan. Pungli. Di Pungli. Di dalam bencana ada bencana Pak ternyata. Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu itu kebenarannya gimana, nggak tahu. Iya. Meskipun saya lihat di sosmed Validitasnya. memang ada Karena hal yang seperti itu. di pas waktu ada wakil bupati siapa di situ kan dia bilang kalau minta apa? Minta Starlink, minta. Terus dikasih, tolong kasih. Tapi ternyata pasca itu kok ada akamsi desas-desus lah di mungkin ya. sosmed, iya. Saya nggak tahu ya. Premannya mungkin. Ya. Mm-mm. Terus selain itu ada penjarahan. Oh ya, soal penjarahan. Iya. Soal penjarahan ini ya ada judging tapi ya monggo lah jelaskan. Dia lempar Pak. Tapi aku nggak tahu, aku yang soal penjarahan itu di tengah kondisi seperti itu bukan memaklumkan ya, bukan melakukan pemakluman atau melakukan normalisasi. Tapi di tengah suasana perut yang lapar, bantuan belum datang, apalagi yang bisa kita lakukan? Ditambah lagi menurut saya komunikasi kebencanaan dari pemerintah ini banyak menampilkan nir empatik. Contohnya. Contohnya yang sudah minta maaf kepala BNPB. Misalnya dia bilang bahwa Itu mencekamnya itu cuma di media sosial, sedangkan di lapangan membaik. Oke. Itu saya kira dalam komunikasi kebencanaan itu nggak tepat. Ya, betul. Makanya di netizen itu muncul kerinduan akan Sebelumnya. Juru bicara kebencanaan sebelumnya. Iya betul. Ada Doni Munardo, ada Almarhum ya. Pak. dokter siapa gitu. Ya meski kita tidak memungkiri banyak juga konten-konten AI ya Oh iya. yang dibuat oleh AI, tapi kalau bahasa BNPB kayak gitu ya keterlaluan. Iya, Makanya. karena itu ya Ya kita tahu itu AI, tapi ya udahlah. Tapi yang faktanya kan emang sekian ratus rumah, sekian ribu. Ya berarti yang terjadinya itu bencananya itu nggak hanya alam Mas, tapi juga di aspek komunikasi. Empatik dan simpatik kita itu kayaknya mulai Ya, bahkan kemudian mulai lagi ada naik itu yang ada Mas yang bupati sama Pak Presiden apa ya? Iya. Yang bilang, ini presiden seumur hidup Iya. Wah itu nggak tahu ya. apa gitu loh ya, maksudnya di tengah kondisi yang seperti itu, di tengah air mata yang masih belum kering gitu. Sudah ada kampanye yang seperti itu. Entah kemudian kan aku lihat Pak Prabowo datar aja kan lihatnya. Iya. Tapi itulah fakta dari Datar dan gesturnya nolak kan. Iya. Kayak gimana gitu. Kalau kita sebagai bangsa ini nggak berubah dalam hal hubungan kita dengan alam, dalam hal kita membuat kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan gitu. Apa yang terjadi di Sumatera ini akan terus berulang. Menjalar. Iya. Makanya kan yang perlu diperbaiki menurut hemat saya itu ini harus dilakukan secara menyeluruh, Mas. Mulai dari aspek perundang-undangannya, karena dalam perundang-undangannya itu nanti yang akan mengatur bagaimana perizinan itu diberikan. Seperti itu. Betul. Terutama yang di wilayah kebijakan itu sih. Kebijakan itu memang apa ya? Harus memperhatikan keberlanjutan lah, isu-isu keberlanjutan lingkungan. Bukan dalam artian mungkin kalau bahasanya Gus Ulil itu lingkungan mentok gitu. Wahabi lingkungan. Tapi harus difikirkan apa Mas? Mafsada dan maslahahnya kan kayak begitu. Setuju nggak dengan wahabi lingkungan? Ya kita tidak bisa memungkirikan, maksudnya Indonesia yang dilimpahi kekayaan sumber daya alam sampai VOC pun masuk dan bahkan sampai hari ini pun banyak investor luar negeri masuk menghisap kekayaan kita. Tapi ya benar kata Mas Mat tadi itu emang kita harus selesai dulu nih di taraf regulasi. Kita harus selesai dulu nih penajamannya di taraf regulasi. Baik itu kebencanaan karena Indonesia berada di cincin apa sih? Api cincin. Api cincin kan, dimana di situ bencana itu apa aja ada. Baik itu bencana ring apa biasanya? Apa ya? Ring fire apa? Ya itulah ring fire ya, cincin api.
bencana alam, bencana ya gempa, vulkanik dan sebagainya. Tapi di sisi lain penajamannya juga soal regulasi industri ekstraktif ini. Iya. Sawit kita tahu pohonnya emang banyak dan hijau. Iya. Tapi akarnya ternyata itu malah menisbikan atau malah menghancurkan ekosistem habitat-habitat. Oh, tekstur pasirnya ya, tanahnya di bawahnya ya. Iya, tanah di bawahnya tuh menghancurkan habitat makhluk hidup yang lain. Oke. Karena dia monokultur. Tanaman Berarti monokultur. nggak semua yang hijau-hijau itu berkelanjutan. Semua itu berkelanjutan. Mungkin mereka punya masanya lah. Iya. Dan Mereka punya akar masa. itu mas, akarnya sawit itu nggak sekuat akar beringin. Jadi dan apa ya? Ya kalau dalam Al-Qur'an itu kan ya emang kita dilimpahi wasakhkharakum ma fis samawati wal ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya itu ya kita ditundukkan alam baik itu di langit maupun yang di bumi untuk kita kita kelola secara proporsional itu loh. Dalam bahasa proporsional itu kan yaitu taat regulasi baik itu terkait dengan mitigasinya nanti ketika kita melakukan industri ekstraktif di situ itu kayak gimana. Itu tuh harus juga dikelola. Jadi bukan kita wahabi lingkungan, bukan kita sangat-sangat mendukung lingkungan terus kemudian menolak industri ekstraktif itu enggak. Tapi kita berada di dua sisi yang harus kita rangkul dua-duanya tanpa ya menisbikan Salah satunya. dalam arti ya kita punya kekayaan alam, kita punya kekayaan sumber daya alam dan kita diwarisi itu untuk dijaga, untuk dikelola secara lebih bijak dan profesional. Karena ya sepahamanku itu, sependek pemahamanku terkait dengan industri ekstraktif di Indonesia ya, rata-rata itu malah justru menimbulkan banyak konflik di daerah. Iya, makanya ini kemudian yang termasuk ketika Gus Ulil itu bicara seperti itu, aktivis-aktivis lingkungan itu bahkan meminta mana contoh konkret yang itu ada industri ekstraktif. Yang itu tidak merusak gitu, atau yang itu dampaknya positif gitu. Mana industri ekstraktif itu yang bisa kembalikan kepada ekosistem semula. Ekosistem awal. Tapi problem utama kita sebenarnya adalah bagaimana kebijakan itu diterapkan lah. Iya. Misalnya soal reklamasi, soal reboisasi. Betul. Itu kan kalau kita lihat film-film dokumenter dari Watchdog gitu. Itu kan banyak bekas tambang batu bara yang ditinggal begitu saja. Ketika turun hujan dia menjadi genangan. Airnya begitu asam, yang itu menjadi tempat bermain anak-anak. Bahkan banyak anak-anak tenggelam, meninggal di situ. Itu dibiarkan begitu saja tanpa ada penindakan, pertanggungjawaban perusahaan nggak ada, penindakan dari negara nggak ada. Iya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Enggak, maksudku apa ya? Kita menolak berarti. Enggak. Tapi dalam tanda Sangat kutip William beliau ini. enggak, dalam tanda kutip kita melihat ya itu tadi statementku. Kenapa di setiap industri ekstraktif itu tak luput dari konflik, tak luput dari pertentangan, baik itu dari warga sekitar maupun dari aktivis-aktivis yang lain. Atau bahkan ya kalau dalam kasus Sumatera itu kan konflik agraria yang terjadi di antara petani sawit dengan pemilik lahan. Nah, itu kan sering bahkan terakhir itu kayak bunuh-membunuh, Pak. Petani sawit apa korporasi sawit? Korporasi dengan petaninya. Iya. Nah, itu yang sering terjadi. Karena ya mereka kan datang belakangan, sementara warga sekitar itu udah
merasa punya lahan di area situ kan. Nah, sengketa itu kemudian lahir di tengah perseteruan antar pengalih fungsian lahan tersebut. Dan itu kayak menjamur sampai sekian tahun dibiarkan nggak selesai-selesai. Perseteruan pun kayak dilemparkan ke warga yang lain, dan seterusnya gitu. Dan nggak hanya di sawit aja kan. Ya penguasaan gitu. Itu ya, penguasaan lahan. Iya, hak guna usaha. Yang selalu menguntungkan ya dalam tanda kutip itu ya pemodal lah. Kalau ini itu kan konflik-konflik yang terjadi betul-betul di tengah masyarakat. Betul. Yang begitu itu karena namanya korporasi kan melibatkan lahan yang begitu luas kan. Iya. Karena mereka tidak hanya lahannya sih menurutku yang kuat, tapi juga jejaring politiknya, jejaring modalnya itu kuat juga, Mas. Artinya sehingga masyarakat yang punya apa dan sebagainya itu memang terkesan ringkih. Seberapapun mereka melawan, kita dituding misalnya, yang punya izin adalah ini kok. Atas dasar apa rakyat melawan? Gitu. Kan banyak kemudian misalnya kayak hutan-hutan adat tiba-tiba yang ini gitu, yang hilang atau apa dan sebagainya kan, gara-gara hal tersebut. Terkait dengan apa yang terjadi kan kita harus terus melakukan refleksi, evaluasi terhadap apa yang terjadi di Sumatera ini. Iya. Ada satu tawaran solusi moral bisa dikatakan itu dari Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait dengan ekoteologi itu, gimana nilai-nilai agama itu membentuk kesadaran manusia agar segala perilaku manusia itu selaras dengan alam. Gimana itu, Gus? Ya itu sebenarnya ide lama sih. Ide lama itu. Ide lama. Ya tidak ada yang baru di bumi ini. Tidak ada yang baru di bawah matahari. There is no new Siapa ya itu ya? under the sun. There is no new under the sun. Nah, seingatku itu udah ide lama ya, kalau dirunut lebih jauh mungkin sejak zaman Nabi ya. Tapi salah satu intelektual besar yang menyarankan terkait dengan ekoteologi itu sebenarnya yang aku tahu ya, itu Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr. Gimana katanya itu? The Man and Nature. Jadi manusia itu emang lahir dan diturunkan oleh Allah SWT kepada di bumi sebagai khalifah. Khalifah itu dalam tanda kutip penjaga, pewaris dan ya pengamal bumi lah yang ditugasi untuk menjaga. Lah, tugas seorang penjaga itu kan mengamankan ya yang saya sebut tadi, kita saling mengamankan satu sama lain. Manusia mengamankan jatah mereka di bumi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Begitu pula dengan bumi menjaga manusia agar kebutuhannya itu selalu tercukupi dan tidak lewat dari kadar kecukupan tersebut. Artinya ya sebatas kita sanggup mengolah bumi itu dan tanpa merusaknya itu sudah bagian dari titah seorang khalifah. Khalifah. Jadi ekoteologi itu ya kita berselaras dengan alam, tapi tidak berupaya untuk menggerogotinya, merusaknya, dan melakukan semacam usaha untuk tetap membuat alam tersebut tetap hijau, tetap air tetap bersih dan seterusnya. Pokoknya kita kita punya kaitan simbiosis mutualisme itu loh. Ya, artinya antara manusia dan alam itu harus punya hubungan metabolik, Mas. Metabolik itu dalam artian saya mengambil satu tulisan yang ada di salah satu daerah Sorong ya. Jadi bagaimana cara mereka mengambil sesuatu dari alam itu menjadi kesadaran, itu menjadi titik di mana mereka itu berinteraksi sebenarnya dengan alam, bukan mengancam ya.
bukan mengancam. Makanya daerah-daerah tertentu termasuk juga kemudian mungkin di Sumatera itu pasti ada nilai-nilai atau budaya-budaya yang itu cara menghargai alam itu sudah selesai mereka sebenarnya gitu. Sebelum kemudian dihantui dengan bayang-bayang industri tadi ya. Artinya terkait dengan ekoteologi, mungkin itu narasi yang saat ini sangat dibutuhkan karena banyak orang melupakan meskipun kata Faisal tadi sudah lama isu itu terkait bagaimana kita membangun relasi dengan alam itu udah lama. Betul, udah lama. Bahkan kemudian kalau misalnya di rumahku itu bagaimana nelayan berkomunikasi dengan dia nebak bintang itu udah tahu gitu loh. Itu kan menunjukkan wah ini banyak ikan nih nanti di sini nih ketika bintangnya itu bersinar di sini, mataharinya terbitnya agak gimana gitu mereka udah tahu. Iya, iya. Bahkan di beberapa wilayah itu mereka memperlakukan lahan seperti hanya mereka memperlakukan masjid. Tapi kalau ada orang beragama nih, justru mendukung industri-industri yang merusak alam, yang tidak berkelanjutan gimana? Mas kata Itu kan kalau kata Gus Ulil itu sudah ada ribuan orang yang nelpon saya kayak gitu. Enggak, saya rasa memang di titik tertentu ada pembenaran yang seperti tadi sudah disampaikan. Ada pembenaran. Ada itu, tipikal-tipikal orang kayak gitu tuh ada. Kayak begitu. Tapi yang jelas kalau saya melihat itu, tapi saya menyambut baik tuh ekoteologi karena di pedalaman di perdesaan ya, bukan di pedalaman. Kayak pedalaman tuh kayak kita di permukaan aja kan. Jadi orang-orang di perdesaan itu, orang-orang masyarakat lokal tuh emang kayak punya sistem sosialnya sendiri terhadap lahan. Ada sacred, mereka menyebutnya sebagai sacred place atau tempat suci lah. Iya. Sampai di taraf ketika masuk lahan itu mereka harus wudhu, harus sholawat, harus apa dan sebagainya. Bahkan di tradisi masyarakat Jawa itu kan ada kayak tolak balaknya tuh kayak menaruh apem di sudut 4 ini terus kemudian dikelilingi kayak gitu. Jadi ekoteologi itu sebenarnya S1 yang tak terpisahkan dari masyarakat lokal yang segala kebutuhannya juga diraup dari lahan tersebut. Dan mereka tuh tahu cara mengembalikan itu tahu. Makanya kemudian kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu atau kemudian ada daerah-daerah tertentu yang tidak hanya tanda kutip disakralkan ya, tapi kemudian dia tidak boleh disentuh ya Mas. Maksudnya begini, anggaplah kemudian ada satu masyarakat yang dia suka jagung misalnya, tapi di daerah tertentu misalnya ketika itu lahan disakralkan, dia itu nggak boleh ditanami jagung. Gitu. Dibiarin begitu saja. Iya, dibiarin begitu saja, karena apa ya? Masyarakat desa itu sebenarnya lebih tahu batas. Ketika bicara tentang semesta, ketika bicara tentang alam. Jadi mereka itu sudah berekoteologi. Iya, berekoteologi tanpa membaca Syed Hussein Nasr. Jadi tanpa menjadi menteri agama, masyarakat desa itu sudah berekoteologi dalam perilaku dan tindakan. Iya, udah paripurna lah ekoteologi mereka. Kalau berarti ekoteologinya yang disampaikan oleh Menteri Agama itu disampaikan ke siapa? Ya berlaku untuk orang-orang kota. Berlaku untuk KSN. Kan? Karena yang disuruh sama ASN baru tuh. Video. Saya dari ASN Kementerian Agama. Kementerian Kabupaten Probolinggo ingin menanam. Berarti selain salam apa? Sakinah, tubuh salam sakinah. Sakinah Wadarahmah. Tubuh sakinah. Harus ada salam ekoteologi. Tapi gini ya, di setiap agenda, bukan setiap agenda, di setiap peristiwa yang menyedihkan, enaknya di Indonesia ya, bukan mungkin juga di seluruh alam, di seluruh dunia kan, itu selalu muncul rasa solidaritas, rasa kemanusiaan, kayak begitu. Dan asiknya belakangan ini yang kita lihat itu dipelopori oleh anak-anak muda. Anak-anak muda. Iya. Ada kecenderungan memang di titik, ada ya aku, meskipun ini belum dibilang sebagai penyakit, karena memang anak muda itu begitu takut sebenarnya Mas. Alam itu rusak, itu begitu takut sebenarnya. Ada istilah itu namanya eco anxiety. Gimana tuh Pak Mas?
Anxiety. Ini dari tadi ekoteologi. Dari teologi, ekoansia, Saya tahu Anxiety. Eko Nugroho, ekopatrio. Patrio. Ini Eko anxiety ini gimana? Iya. Ya sederhananya, begini sih Mas. Kalau aku juga pernah menulisnya Pandawara. sih ini di salah satu media gitu. Kita itu takut besok kita itu udah nggak ada alam. Intinya begitu sih sebenarnya. Dan itu Itu pandangan apokaliptik. Bahasanya dunia sebentar lagi kiamat. Tapi emang Iya. udah mau masuk sih. maksudnya apa ya bahasanya ya? Artinya mungkin secara sederhana kalau aku mengartikan, aku itu masih belum puas dalam tanda kutip hidup dengan alam. Tapi kalau sudah alamnya tidak ada, ya kita healingnya di mana? Kira-kira begitu loh. Maksudnya secara sederhana saya mengartikannya seperti itu. Di virtual reality nanti. Pakai gini. Terkait dengan banyaknya eko tadi itu saya teringat ini apa ya? Jadi Budi Dharma itu pernah membaca wawasan kebudayaan masyarakat Indonesia dengan tamsil gini. Dia ngajuin sebuah cerita. Jadi ada nabi kaya raya punya katakanlah tiga sahabat atau 3 pengikut lah. Masing-masing itu dikasih uang yang sama. Katakanlah uang itu ya 20 juta lah, masing-masing dikasih 20 juta. Terus habis itu ditinggallah sama Nabi kaya raya itu. Nah setelah sebulan kemudian atau setahun kemudian Nabi itu datang lagi dan ditanyain, uang yang kemarin aku kasih ke kamu itu kamu apain? Yang satu menjawab, sudah aku timbun. Aku timbun dan dia memilih untuk tirakat dan gak mau mengambil sama sekali uang yang dikasih tersebut. Sahabat yang kedua, udah aku habisin semua. Uangnya udah aku habisin semua karena ya saya ingin ini, ingin itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi uang itu udah habis, sudah gak tersisa. Dan yang ketiga, uang itu sudah aku putar. Aku putar dan kemungkinan untuk dia berkelanjutan itu akan terus menerus. Jadi apa ya dari tamsil itu Budi Dharma kemudian menyimpulkan bahwasanya ya wawasan kebudayaan kita itu emang dalam tanda kutip dinamis. Dalam membaca zaman itu ya dinamis. Ya dan itu apa ya? Balik lagi ke latar kita sebagai seorang manusia ya. Kita menjadi manusia utuh atau manusia setengah-setengah atau manusia yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah disitulah kayaknya yang serakah-serakah itu manusia yang jangan-jangan belum selesai dengan dirinya sendiri, Mas. Menurut Anda gimana, Mas? Terkait dinamisasi tadi itu. Ya, tidak seperti yang tadi itu tidak ada yang baru di bawah matahari. Memang soal dinamis, soal sesuatu yang berubah, ya begitulah hidup dan zaman itu gitu. Tapi kan kita tidak boleh memaklumkan itu Mas. Memaklumi sesuatu yang ya mungkin ini jalannya lah. Oh iya. Tapi apa yang terjadi dengan kita hari ini gitu. Kenapa kita begitu mengeksploitasi alam untuk kepentingan industri, untuk mengejar pendapatan negara, dan untuk menambah segelintir orang menjadi kaya raya, sehingga dia menjadi untouchable, sesuatu yang tak tersentuh, itu hasil dari produk apa yang disebut dengan modernisme sebenarnya. Ini juga bukan sesuatu yang baru, Sesuatu yang baru. There is no new under the sun. Saya belajar filsafat kan. Jadi dia menghasilkan dualitas itu terkait dengan subjek dan objek, manusia dan dunia, spiritual dan material, sakral dan profan, sehingga manusia diposisikan sebagai subjek dan kemudian alam diposisikan sebagai objek. Jadi ada kehendak dari manusia untuk selalu menggagahi alam, untuk mengeksploitasi alam, dan itu kemudian berubah dengan adanya kesadaran akan krisis ekologi itu, dan kita kembali kepada local wisdom kita. Iyalah. Akal budi kita. Iya, menengok apa yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, oleh betul Mas. apa ya masyarakat
masyarakat adat. Adat masyarakat lokal. Bagaimana mereka mengambil di alam untuk mereka makan gitu. Bukan Untuk dirusak. bukan untuk dirusak. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Iya. Iya, iya. Dan mungkin selain masyarakat adat, masyarakat di desa-desa, itu juga sebenarnya ada contoh-contoh yang perlu dieksplorasi sih Mas. Misalnya kayak pesantren ya. Pesantren itu juga banyak yang mengaktifasi santrinya, tidak hanya di level kesadaran terkait dengan lingkungan, tapi juga menjadi sebuah tindakan. Salah satunya Krapia ada. Nah, kemudian di Bandung itu apa San? Itikaf ya? Al-Ittifaq. Al-Ittifaq. Itu juga bagaimana lingkungan itu tidak hanya sekedar teman sekitar bagi pondok pesantren, tapi kemudian bagaimana juga dia tanda kutip diagungkan gitu. Seperti itu. Berarti ekoteologi dalam praksis ini ya. Ya mungkin karena siapa namanya Menteri Agama sering ke pondok pesantren apa dan sebagainya, beliau melihat. Iya, gitu. karena pada dasarnya kecenderungan orang Indonesia itu mereka tidak terlalu menguasai teori ya. Iya. Apa ya? Tapi muamalah atau praksisnya itu justru lebih hafal daripada teorinya gitu loh. Laku ya, Laku, ilmu dilakoni kanthi laku. Termasuk juga mungkin di selain pondok pesantren mungkin Ansor itu ada juga yang namanya bank sampah di Lamongan. Iya, banyak lah. Yang Ya itu kalau di pesisir, Mas. pesan di Krapia itu yang paling kena itu ini. Nek ora iso ngresiki ojo ngregeti. Kalau nggak bisa bersihin jangan mengotori. Iya. Kalau nggak bisa Satu menjaga ya pesan- minimal jangan merusak. Iya, Kiai Haji Ali Maksum seperti itu. Makanya muncullah ide bank sampah di pesantren Krapia itu. Kalau nggak bisa menanam jangan menebang gitu. Nah, Mungkin dia nggak menebang sih Mas, tapi mencangkok ya. Atau nggak membakar. Iya. Membakar, kebakaran, pemanasan, ya. membakar, membalak, mencangkok. Tapi yang jelas perlu diinfokan juga bahwa gerakan pemuda Ansor ini Mas sudah menurunkan personel ke apa sih yang benar personel apa personil? Iya, Artinya Bagana lah, Banser tanggap bencana di beberapa titik di Sumatera. Di Sumatera. Kalau tidak salah ada sekitar berapa tadi aku nulis ya. Intinya ada posko-posko, lalu kemudian juga personel yang sudah diturunkan yang diminta memang untuk mendampingi warga terdampak lah. Dan juga mungkin akan menyalurkan beberapa bantuan. Betul. Kayak begitu intinya ya bagi sahabat-sahabat Banser semoga inilah ya dikuatkan Amin. warga yang terdampak semoga lekas pulih kira-kira seperti itu. Amin. Kita berharap kondisi pulih, masyarakatnya pulih, Alamnya termasuk juga pulih. alamnya juga pulih dengan cara pemerintah, negara, dan juga pengusaha-pengusahanya mulai memiliki kesadaran ekologis. Dan Karena tokoh-tokoh agamanya punya kesadaran ekoteologis. Jadi sebenarnya yang Prof Nazar itu ikut teologis buat tokoh agama. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Mungkin satu kritik ya, gimana coba orang yang beragama ini tidak paham Iya. soal itu. Kalau untuk masyarakat desa bingung kan ekoteologis. Iya. Tapi mereka Karena mereka lebih tahu ekopatrio kan. ekoteologis mereka dalam keseharian. Baik. Terima kasih sudah bersama kami di Ring Satu Tongkrongan.